Halo, berjumpa lagi dengan saya, Kosmas Heriawan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai data engineering. Ini adalah bagian pertama dari dua video tentang mengenal apa itu data engineering. Di era digital ini, peran data sangat penting, sehingga muncul istilah data is the new oil. Data adalah minyak yang baru. Data menjadi sesuatu yang paling berharga di dunia. Akan tetapi, seperti halnya minyak, apabila data tersebut masih mentah, maka manfaatnya tidak akan seberapa. Ini akan berbeda dengan data yang sudah diolah. Data yang dikumpulkan dengan baik, lengkap dan akurat, terhubung dengan berbagai data yang relevan, dan disajikan dalam waktu yang tepat. Perusahaan yang memiliki dan mampu mengelola data dengan baik, maka akan memenangkan persaingan. Dikarenakan perusahaan tersebut akan dapat membuat keputusan yang tepat dan bereaksi dengan cepat sesuai kebutuhan pasar. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan analisa data untuk melihat tren atau kondisi terkini maupun kebutuhan untuk melihat analisa in the future ke depan dengan melakukan proses forecasting maupun prediksi. Oke, sekarang kita lihat perjalanan suatu data hingga dapat bermanfaatnya. Workflow dari data diawali dengan pengumpulan data. Data hasil pengumpulan ini dapat dimasukkan ke storage untuk pengolahan lanjutan. Selanjutnya dilakukan data preparation. Ya, di sini data preparation yang dapat berupa apa? Normalisasi data, pengaturan format data, perbaikan data-data korup, maupun pembersihan atau cleaning data. Data yang sudah terprepare dengan baik dapat dieksplorasi ya dengan melakukan analisa dan visualisasi yang ada di sini. Sehingga dengan adanya visualisasi data lebih mudah dipahami. Data ini juga dapat digunakan untuk eksperimental dengan menggunakan proses data mining. Nah, di sini sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan model serta melakukan prediksi ke depan. Nah, bagian collect data serta sebagian dari data preparation di sini ini biasanya menjadi miliknya data engineering. Sedangkan bagian dari data preparation dan data exploration dan visualisasi ini bisa menjadi bagian dari data analis. Sedangkan untuk data mining serta bagian dari preparation seperti pembersihan outlier dan sebagainya, nah di sini bisa menjadi miliknya data scientist. Baik, tadi kita sempat menyinggung ada ketiga bagian dalam data workflow, yaitu ada data engineer, kemudian ada data analis dan data scientist. Nah, untuk memperjelas perbedaan dari ketiga hal tersebut ya, fungsi-fungsinya diberikan di sini gambaran kasus mengenai e-commerce penjualan sofa. Ya, jadi ada perusahaan yang menjual berbagai macam sofa di websitenya. Setiap kali pengunjung mengklik sebuah sofa, maka data baru dimasukkan ke database. Begitu juga nanti saat pengunjung itu membeli sofa, maka data pembelian itu juga akan disimpan ke dalam database. Seorang data analis akan menggunakan data yang tersimpan tadi dan membuat visualisasi data untuk membantu sales dan marketing maupun pihak manajemen sehingga dapat melacak siapa pembeli sofa dan sofa apa hasil yang dibeli. Kemudian melacak juga atau mengetahui berapa uang yang diperoleh, berapa keuntungan yang didapat, bagaimana penjualan pada bulan Juni, bagaimana penjualan tahun ini, sofa apa yang paling disukai selama 1 tahun yang telah berlalu ini. Kemudian 3 bulan terakhir, sofa mana yang paling banyak laku. Nah, seperti itu. Sedangkan data scientist menggunakan data-data tersebut dan menggunakannya untuk apa? Untuk prediksi sofa mana yang akan dibeli customer. Ya, jadi berdasarkan data-data yang ada itu, seorang data scientist
akan memprediksi ke depan. Kalau ada customer yang datang ke web tersebut, kira-kira sofa mana yang akan dibeli, sehingga dapat ditentukan sebaiknya sofa-sofa ini saja yang kita perbanyak stoknya dan seterusnya. Sedangkan data engineer itu bertugas sebagai apa? Data engineer bertugas mendefinisikan bagaimana cara mengumpulkan data ini, tipe apa yang paling tepat dari setiap data yang akan disimpan, bagaimana cara penyimpanan kalau tidak diklik, bagaimana cara menyimpan data agar mudah diakses dan diambil lagi, bagaimana melakukan pengambilan data sesuai kebutuhan analis dan saintis. Jadi data engineer itu berfungsi untuk menyiapkan data dan mengambil data dari data-data yang sudah tersimpan itu untuk dipakai oleh data analis maupun data saintis. Lalu sebenarnya siapa mereka-mereka itu ya, data engineer, data analis, dan data scientist. Memang di sini saya tidak bicara definisi karena memang masih terlalu banyak definisi yang berkembang tentang tiga hal tersebut. Tetapi kalau untuk memperjelas bisa kita katakan di sini bahwa data engineer adalah who use programming language to ensure clean, reliable, and performative access to data and databases. Jadi ada ensure, clean, reliable, and performative access. Jadi di sini harus memastikan bahwa data itu memang betul-betul siap dipakai oleh bagian-bagian lain. Itu adalah data engineer, termasuk mengumpulkan, membersihkan, dan seterusnya. Sedangkan data analis, who use programming language, spreadsheet, and business intelligence tool to describe and categorize the data that currently exists. Di sini ada spreadsheet karena memang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi ya, untuk memperjelas dan visualisasi. Tapi ada kata penting di sini adalah currently exists. Jadi data analis itu berbicara mengenai data yang ada hingga saat ini. Ya, dia mengambil insight data yang sudah terkumpul hingga saat ini artinya apa, bagaimana proses penjualan kita selama setahun, bagaimana tren sofa tertentu selama 3 bulan terakhir, bagaimana keuntungan kita dalam 3 tahun terakhir. Nah, itulah data analis. Sedangkan di sini ada juga data scientist. Data scientist adalah who use algorithm to predict future data based on existing information. Ya, jadi dia predict future data based on existing information. Ada kata-kata predict future. Predict future data based on existing information. Berarti data scientist itu menggunakan data-data yang ada sekarang untuk melihat ke depan. Kalau data analis dia hingga saat ini, sedangkan data scientist data yang ada hingga saat ini digunakan untuk memprediksi bagaimana ke depannya. Kalau begitu, seperti apa sebenarnya peran data engineer ini di dalam suatu data workflow? Nah, yang utama ya, karena di sini ada banyak sekali data-data sumber ya, data sumber. Jadi kalau misalnya data scientist dan data analis itu mengambil data, mereka tahu bagaimana cara mengolah data yang sudah ada itu. Tapi siapa yang menyiapkan data untuk diolah? Nah, itulah si data engineer. Ya, padahal datanya kan banyak sekali terkumpul di berbagai macam tempat. Data itu bisa berupa apa? Data bisa berupa teks, data bisa berupa misalnya gambar, bisa berupa review dari customer, bisa berupa data Twitter tentang perusahaan kita, berupa data dari Facebook, dan sebagainya. Datanya berbagai macam bentuk, ya, sehingga diperlukan proses khusus. Makanya di sini dikatakan bahwa peran data engineer yang utama adalah memudahkan data analis dan data scientist untuk apa? Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian mengoptimalkan format database untuk analisa. Ya, mengoptimalkan formatnya. Ditentukan formatnya supaya mudah digunakan untuk analisa nanti. Juga melakukan proses penormalan data. Data-data yang masih kurang komplit dikompliti, data-data yang diperbaiki, kemudian data-data yang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi dibersihkan dan seterusnya. Termasuk memperbaiki data korup di sini. Sehingga kalau kita lihat dari gambar di sini dari data berbagai sumber yang di sini dilakukan proses dan disimpan
adalah satu database yang siap untuk digunakan oleh siapa? Oleh data analis maupun data scientist.